Hello Technolovers, kantor berita internasional Reuters pada Senin 12 Januari 2026 menerbitkan sebuah laporan eksklusif yang langsung menyita perhatian pengamat pertahanan global. Artikel tersebut berjudul, Eksklusif, Pakistan and Indonesia Closing in on Jets and Drones Defense Deal Sources Say, dan dipublikasikan melalui situs resmi Reuters. Laporan ini mengungkap adanya pembicaraan intensif antara Indonesia dan Pakistan terkait potensi kerjasama strategis di bidang pertahanan, khususnya menyangkut penjualan jet tempur dan wahana udara tak berawak atau drone. Dalam laporan tersebut, Reuters menyebut bahwa Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Samsudin, telah melakukan pertemuan dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu di Islamabad. Pertemuan tingkat tinggi ini disebut sebagai bagian dari dialog bilateral yang membahas peluang kerjasama militer jangka panjang dengan fokus utama pada penguatan kemampuan udara Indonesia melalui alutsista buatan Pakistan. Reuters melaporkan informasi ini dengan mengutip keterangan dari 3 pejabat keamanan yang memiliki pengetahuan langsung mengenai pertemuan tersebut. Ketiga sumber itu menyatakan bahwa pembicaraan berlangsung serius dan mencerminkan keseriusan kedua negara dalam menjajaki kerjasama pertahanan yang bersifat strategis. Diskusi ini juga dinilai muncul pada momentum yang tepat, mengingat Pakistan dalam beberapa tahun terakhir tengah aktif mempromosikan industri pertahanannya ke pasar internasional. Menurut Reuters, pembicaraan antara Indonesia dan Pakistan tidak berdiri sendiri. Pada saat yang sama, Pakistan sedang mencatat kemajuan signifikan dalam berbagai negosiasi pengadaan militer dengan sejumlah negara. Di antaranya adalah kesepakatan dengan Tentara Nasional Libya serta kerjasama dengan Angkatan Bersenjata Sudan. Langkah ini dipandang sebagai upaya Pakistan untuk memperluas pengaruhnya di sektor pertahanan dan menempatkan diri sebagai salah satu pemain regional yang patut diperhitungkan. Salah satu sumber yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa inti diskusi antara pejabat Indonesia dan Pakistan berfokus pada kemungkinan penjualan jet tempur JF-17 standar. Jet ini merupakan pesawat tempur multiguna yang dikembangkan secara bersama oleh Pakistan dan China. JF-17 dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari pertahanan udara, serangan darat, hingga misi pengintaian. Dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan jet tempur generasi sekelasnya. Selain jet tempur, pembahasan juga mencakup drone yang mampu menjalankan misi pengintaian sekaligus penyerangan target. Dua sumber lain yang mengetahui jalannya pertemuan menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut bahkan telah berada pada tahap lanjut. Mereka mengungkapkan bahwa rencana pengadaan yang dibahas mencakup lebih dari 40 unit jet tempur JF-17. Indonesia juga disebut menunjukkan ketertarikan terhadap drone Shahpar, sebuah drone buatan Pakistan yang dirancang untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, serta dapat dipersenjatai untuk misi serangan presisi. Meski demikian, para sumber yang dikutip Reuters tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai jadwal pengiriman, skema pembayaran, maupun durasi kontrak yang tengah dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembicaraan telah berjalan cukup jauh, masih terdapat sejumlah aspek teknis dan politis yang perlu difinalisasi oleh kedua belah pihak. Pertemuan dikonfirmasi kedua pihak. Keberadaan pertemuan tersebut kemudian dikonfirmasi secara resmi oleh kedua negara. Kementerian Pertahanan Indonesia melalui juru bicaranya Brigadir Jenderal Riko Ricardo Sirait membenarkan bahwa Menteri Pertahanan RI memang telah bertemu dengan pimpinan militer Pakistan. Dalam keterangannya kepada Reuters, Brigjen Riko menjelaskan bahwa pertemuan itu difokuskan pada pembahasan kerjasama pertahanan secara umum. Ia menyebut bahwa agenda pembicaraan mencakup dialog strategis, upaya memperkuat komunikasi antar instansi pertahanan, serta menjalankan peluang kerjasama jangka panjang yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Namun, Brigjen Riko juga menekankan bahwa hingga saat ini, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan konkret ataupun kesepakatan final terkait pengadaan alutsista tertentu. Di sisi lain, militer Pakistan juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia ke Islamabad.
Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa Syafri Samsudin juga bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir. Pertemuan itu disebut membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk dinamika keamanan regional dan global, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Pakistan. Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa kunjungan Menhan RI ke Pakistan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan merupakan bagian dari pendekatan diplomasi pertahanan yang lebih luas. Indonesia dan Pakistan sama-sama memandang stabilitas kawasan serta penguatan kemampuan militer nasional sebagai prioritas strategis di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Indonesia memperbarui armada udara yang menua. Reuters juga mengutip keterangan dari sumber keamanan lain yang mengetahui proses pengadaan militer Indonesia. Menurut sumber tersebut, pihak Pakistan tidak hanya menawarkan penjualan jet tempur JF-17, tetapi juga paket kerjasama yang lebih komprehensif. Paket tersebut mencakup sistem pertahanan udara, program pelatihan bagi perwira, serta staf teknis TNI Angkatan Udara, hingga dukungan teknis jangka panjang untuk memastikan kesiapan operasional alutsista yang dibeli. Kesepakatan dengan Indonesia saat ini sedang dalam proses, ujar pensiunan Air Marshal Asim Sulaiman, yang disebut masih mengikuti perkembangan rencana kerjasama antara Angkatan Udara kedua negara. Dia juga mengungkapkan bahwa jumlah jet JF-17 yang dibahas dalam pembicaraan tersebut mendekati angka 40 unit. Sebuah jumlah yang dinilai signifikan dalam konteks modernisasi kekuatan udara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang tengah gencar memperbarui armada udara yang dinilai mulai menua. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bahkan sempat melakukan kunjungan selama 2 hari ke Pakistan pada bulan sebelumnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk memperdalam kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya modernisasi ini juga tercermin dari sejumlah kontrak pengadaan jet tempur yang telah ditandatangani Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia memesan 42 unit jet tempur Rafale buatan Prancis dengan nilai kontrak mencapai 8,1 miliar dolar AS. Selain itu, pada tahun lalu, Indonesia juga menandatangani kesepakatan pembelian 48 unit jet tempur Kan buatan Turki yang dikembangkan sebagai pesawat tempur generasi kelima. Tak berhenti di situ, Indonesia juga dilaporkan tengah mempertimbangkan pembelian jet tempur J-10 buatan Cina. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia masih berada dalam tahap pembicaraan dengan Amerika Serikat terkait rencana pengadaan jet tempur F-15EX. Seluruh langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat TNI Angkatan Udara sekaligus menggantikan armada lama yang sudah tidak lagi optimal untuk menghadapi tantangan keamanan modern. Bangkitnya industri pertahanan Pakistan. Di sisi lain, laporan Reuters juga menyoroti kebangkitan industri pertahanan Pakistan yang semakin menarik perhatian dunia internasional. Minat terhadap produk militer Pakistan meningkat setelah jet-jet tempur negara tersebut dikerahkan dalam konflik singkat dengan India pada tahun sebelumnya. Pengalaman operasional itu dinilai memberikan nilai tambah bagi produk-produk pertahanan Pakistan di mata calon pembeli. Jet tempur JF-17 standar menjadi salah satu produk yang paling banyak disorot. Pesawat ini telah masuk dalam kesepakatan penjualan dengan Azerbaijan dan menjadi bagian dari kontrak senjata bernilai sekitar 4 miliar dolar AS dengan Tentara Nasional Libya. Keberhasilan ini memperkuat posisi Pakistan sebagai eksportir alutsista yang mulai diperhitungkan di kawasan. Reuters juga melaporkan bahwa Pakistan tengah menargetkan kerjasama pertahanan dengan Bangladesh. Kesepakatan tersebut berpotensi mencakup penjualan pesawat latih Super Mushak serta jet tempur JF-17. Seiring membaiknya hubungan diplomatik antara Islamabad dan Dhaka. Selain itu, Pakistan juga dikabarkan tengah melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi terkait kemungkinan kesepakatan pertahanan bernilai antara 2 hingga 4 miliar dolar AS. Salah satu skema yang dibahas dalam negosiasi dengan Arab Saudi adalah konversi pinjaman Saudi menjadi pasokan peralatan militer.
Jika terrealisasi, langkah ini tidak hanya akan memperkuat hubungan pertahanan kedua negara, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi industri pertahanan Pakistan untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global. Keseluruhan laporan Reuters ini menggambarkan dinamika baru dalam kerjasama pertahanan di kawasan Asia dan Timur Tengah. Bagi Indonesia, potensi kerjasama dengan Pakistan menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemampuan militer nasional. Sementara bagi Pakistan, pendekatan ke Indonesia menegaskan ambisi mereka untuk tampil sebagai pemain regional yang semakin diperhitungkan dalam industri pertahanan global.